Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ars bersama saya Hani. Nah, menemani sore kalian yang lagi gabut ini, sama, kita juga lagi gabut juga ini, kamu bisa melihat ini loh. Kita kan beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat membeli Intel Arc A380. Jadi memang prosesnya memakan waktu. Kita penasaran dengan VGA ini bagaimana performanya. Nah, konten di sore hari ini kita akan membuat reviewnya mengenai Intel Arc A380 ini. Buat kalian yang penasaran, mari langsung kita menuju ke topik pembahasan yang paling menarik sore ini. Nah, kalian bisa lihat di tangan saya ini ada boxnya dari Intel Arc A380. Kebetulan yang ada di Indonesia adalah punyanya ASRock. Idosnya, grafikernya di sini sudah terpasang dalam test benchnya kita. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai reviewnya Intel Arc A380 itu, kita cerita-cerita dulu ya, sejarahnya kenapa kok Intel ini bisa ada graphic card Arc A380 ini. Jadi supaya kalian nggak kaget dan supaya saya ngomongnya juga lebih enak dan kalian bisa relate dengan cerita saya nanti, termasuk semua penderitaan kita yang mereview graphic card ini nanti. Jadi begini, latar belakangnya itu adalah Intel itu mengeluarkan Intel Arc A380 ini di tahun 2022 ini, karena kita barusan mendapatkan ini di Indonesia kira-kira kemarin bulan Oktober. Seharusnya launchingnya itu perencanaannya sudah di tahun 2021 dan launchingnya di awal 2022. Cuma entah kenapa dia molor sampai sejauh itu. Tapi ya seperti katanya Intel, better late than never, jadi ya oke lah. Intel Arc ini menggunakan arsitekturnya Intel Xe. Intel Xe itu yang kalian bisa lihat di kontennya kita. Kita banyak sering membahas Intel NUC, terutama yang kemarin yang Intel NUC generasi 11. Itu discrete graphic card-nya kan kenceng sekali itu. Nah, itu adalah Intel Xe. Jadi cikal bakalnya dari Arc A380 itu adalah Intel Xe yang ada di NUC dan notebook yang ada itu. Kita menemukan Intel Xe itu di prosesornya untuk desktop itu di Intel yang Gen 10. Mulai dari Gen 11. Gen 11 itu saya menggunakan Intel Xe, tapi namanya UHD 750. Kemudian di notebook mulai dari Gen 10, Tiger Lake. Nah, itu secara singkatnya arsitekturnya Intel Arc A380 ini ya. Nah, kemudian kalian bisa tahu ya, tokoh besar di balik kesuksesan AMD, di balik VGA Polarisnya dia, Raja Koduri itu, si Om itu. Om itu kan pindah ke Intel. Nah, cikal bakalnya graphic card itu karena Om itu pindah ke Intel dan dia mengembangkan Intel Arc ini. Cuma mungkin orang dari pihaknya Intel mungkin tidak terbiasa dengan cara bekerjanya si Om, jadi memakan waktu dan banyak troubleshooting dan banyak yang harus dirubah. Jadi ya mungkin itu yang menjawab kenapa pengembangannya memakan waktu lumayan lama sekali. Cuma kalian perlu tahu ya, Intel itu bukan pemain baru di dalam dunia discrete graphic ya. Dulu zaman ketika saya masih kecil itu, saya masih muda itu ya, kira-kira di tahun 98 itu Intel itu punya graphic card serinya i740. Itu masih menggunakan busnya AGB. Mungkin kalian yang zaman-zaman sekarang nggak ngerti bus AGB itu apa, nanti kalian mungkin bisa lihat ada slideshow-nya mungkin bus AGB itu apa. Itu adalah port untuk menancapkan graphic cardmu sebelum PCI Express. Kemudian sekarang kita bahas lebih dalam lagi mengenai apa itu yang dinamakan dengan Intel Xe, Intel Alchemist, dan penamaan Arc A380 itu. Jadi kita akan menjelaskan dengan bahasa yang simpel dan mudah dimengerti ya, supaya kalian nggak bingung. Karena kalau kita ngomong terlalu teknikal sekali, pertama kalian bingung, dan kedua nanti saya ngomong terlalu panjang lebar itu juga akan melebar kemana-mana, saya sendiri juga jadi bingung. Jadi kita pakai bahasa yang kalian bisa mengerti dan saya bisa mengerti juga. Yang kita uji hari ini kan Intel Arc A380. Arsitekturnya menggunakan terusannya dari GPU Intel Xe itu. Kemudian Intel Xe itu banyak digunakan sekali di line up produknya Intel. Salah satunya adalah low power graphic yang kalian bisa lihat di notebook. Kemudian high power graphic, discrete graphic card seperti ini. Dan yang terakhir adalah untuk HPC compute. Jadi HPC itu high performance computing. Jadi komputasi menggunakan graphic card itu kan sudah bukan hal baru lagi sekarang. Pada A380 itu merujuk pada Alchemist. Alchemist itu adalah brandingnya Intel untuk graphic card ya. Jadi kalau Nvidia ada GeForce, AMD ada Radeon, kalau Intel ada Alchemist itu. Kemudian kalau 380 itu adalah serinya dia. Nah, yang kalian perlu tahu juga, chipset dari Intel Arc A380 ini menggunakan ACM G11 atau yang biasanya kalian tahu kalau kalian baca di berita-berita kemarin itu adalah Intel DG2-128. Jadi kalau kalian sebelum menemukan A380 ini mungkin kalian pernah dengar beritanya ada A310.
itu yang menggunakan DG1. Itu yang kamu pakai graphic card Intel harus benar-benar susah payah sekali ngemod BIOSnya kiri kanan. Kalau yang ini langsung jalan. Proses dari chipsetnya Intel ini sendiri itu menggunakan proses 6 nanometer dari TSMC, menggunakan 128 EU. EU itu execution unit. Dari execution unitnya itu dia terdiri dari 8 XE core. Jadi XE core-nya dia kalau kalian lihat di gambar ini terbagi dari 2 slice, jadi 2 render slice. Itu kira-kira ekuivalen kalau kita ngomong shader unit itu ada kira-kira sekitar 1024 shader unit. Kalau kamu pakai pembahasan yang wajar untuk GeForce dan Radeon. Kemudian untuk kapasitas memori yang digunakan itu 6 GB GDDR6 dengan bus 96 bit. Itu bus yang tidak wajar sekali digunakan untuk graphic card ya. Baru Intel ini pakai 96 bit. Cuma apakah ini bakal kenceng apa enggak nanti kalian bisa lihat ini. Kemudian untuk interface-nya dia menggunakan PCIe Gen 4 x 8. Kemudian kalau kalian melihat lagi di grafiknya ini ya, kalian bisa lihat di sini itu adalah ray tracing unit. Jadi kalian tahu kalau graphic card ARC A380 ini bisa digunakan untuk ray tracing. Dan secara spesifikasi dia mendukung DirectX 12 Ultimate. Jadi untuk graphic card entry level seperti ini dia komplit sekali sih. Ray tracing dengan memori 6 GB ini sudah ya mumpuni meskipun dia tidak bisa optimal ya. Daripada yang bisa ray tracing tapi memorinya cuma 4 GB itu juga nggak bisa buat apa-apa juga. Jadi ya more or less kurang lebih sama. Kemudian untuk media encodingnya dia mensupport kodeknya AV1 dan H265. AV1 ini kan kodek terbaru yang nanti kemungkinan kedepannya kita akan pakai AV1 ini kebanyakan. Intel Arc ini mendukung format warna yang HDR juga. Kemudian dukungan lainnya adalah ada VESA Adaptive Sync dan Intel Smooth Sync. VESA Adaptive Sync itu ya kira-kira kalau nggak pakai AMD FreeSync dia pakai itu. Kita juga tahu ya, kita sekarang kan semua graphic card ini kan sekarang berlomba-lomba untuk upscaling image ya. Untuk Intel Arc A380 ini dia akan menggunakan XeSS untuk super samplingnya dia, jadi untuk upscalingnya dia. Nah, jadi kira-kira sejarahnya Intel Arc itu seperti itu ya, agak panjang. Jadi ini adalah graphic card pertamanya Intel setelah tahun 98. Nah, ya kita antara senang dan tidak senang dengan adanya graphic card baru ini di market. Tapi semoga graphic card ini bisa menjawab kebuntuan kita kalau selama ini kita lihat graphic card cuma GeForce dan Radeon saja. Jadi dalam pengujian kali ini kita menggunakan 3 graphic card ya. Intel Arc A380, GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 yang katanya kalian jelek itu, kemudian RX 6500 XT. Nah, oke. Jadi pengujian kali ini menggunakan 3 graphic card ini ya. Kita sudah melakukan pengujian secara offline. Saya akan bacakan hasilnya. Nanti dalam sesi pembacaan ini mungkin saya akan memanggil viewer kita yang baru, Aldi, karena beberapa pengujian dia yang menguji dan dia yang dapat feel-nya dan strugglingnya bagaimana membuat konten hari ini. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian, ini adalah testbed pengujian yang kita gunakan, yang ada di depan saya ini. Dan yang perlu kalian ingat adalah kita menguji dengan suhu ruangan 25 sampai 26,5 derajat Celcius. Versi driver yang kita uji adalah yang tertera di samping ini. Kita tidak menguji driver sebelum dan sesudahnya itu. Seperti yang kita tahu, Intel sudah mengeluarkan update driver yang baru dan untungnya kita tidak pakai update driver yang baru itu karena kalau kita menggunakan driver update yang baru, Procyon kita nggak jalan. A few moments later. Nah, jadi ini adalah Aldi. Jadi dia adalah reviewer kita yang melakukan pengujian ini. Jadi saya dibantu dia untuk menguji karena ini pengujiannya benar-benar kompleks dan berat sekali, makanya saya memanggil Mas Aldi ke sini. Jadi kita nanti membacakan hasilnya sekalian saya tanya ke Aldi. Ini pengalaman kamu dalam mengetes ini bagaimana? Nah, oke. Mari kita lanjut. Kita start dari pengujian untuk 3D Mark dulu ya. Kita bacakan dulu dari 3D Mark Firestrike. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian untuk grafiknya ya. Jadi antara Intel Arc A380, kemudian GTX 1650 dan 6500 XT kalian bisa lihat jeda skornya. 3D Mark Firestrike ini adalah DirectX 11. Cuma yang kita bisa lihat kalau di DirectX 11 Radeon lebih unggul ya. Kemudian 3D Mark Time Spy di DirectX 12. Kalian juga bisa melihat bedanya bagaimana antara yang kita tes hari ini dengan teman-temannya ini. Menurutmu piye, Aldi? Iya, sesiku. Sama semua ya, kurang lebih sama ya. Mirip lah. Ini benchmark sintetis ya, kalian harus tahu ya. Sampai di sini, ini berarti dari DirectX 11 dan 12. Kemudian kita beralih ke 3D Mark Port Royal dan Speedway. Kalian bisa lihat juga di layar monitor kalian sekarang grafiknya ini. Nah, ini kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kok 1650 dan 6500 skornya 0? Nah, 3D Mark Port Royal ini kan ray tracing. Kenapa kok skornya 0 di 6500 XT? Padahal dia bisa ray tracing. Ya, soalnya kan ini yang support ray tracing di GPU-nya cuma Intel Arc. Dua-dua ini support ray tracing. Cuma yang membedakan adalah requirement-nya untuk Port Royal itu kamu harus pakai memorinya di atas 4GB untuk ray tracing. Itu sebabnya kalau kamu pakai 6500 XT ini ada ray tracing-nya tapi dengan memori 4GB itu agak kurang berfaedah. Sama juga dengan Intel ini sebetulnya, nggak ada bedanya. Kemudian kalau Speedway ini DirectX 12 Ultimate.
Jadi dari 3 ini, siapa yang menang? Ya sudah pasti yang punya DirectX 12 Ultimate kok. Karena keluar skornya ya? Iya. Meskipun ini cuma slot ya? Iya. Oke. Ini sintetik ya, kita pakai 3D Mark ya. Jadi buat gambaran untuk kalian mengerti aja. Nah, kemudian ini yang Procyon. Procyon ini kalian bisa lihat konten kita sebelumnya yang dari Ko Indra penjelasannya bagaimana. Nah, ini strugglingnya kita mulai di sini kalau untuk mengetes graphic card ini di awal-awal kemarin. Kamu untuk A380 harus ngetes berapa kali nih untuk Procyon ini? Procyon itu kendalanya mungkin softwarenya belum optimal di Intel Arc, jadi kita harus ngulang-ulang. Nah, berarti kalian tahu ya, ketika kamu membeli sebuah hardware baru, kamu jadi pionir untuk membeli hardware baru ya, kamu siap membayar harganya. Salah satunya adalah software yang error karena tidak optimal. Ya, apa boleh buat Intel loh ini padahal. Vendor gede kan. Iya. Nah, Belum oke. lagi kalau video itu kan 1 jam lebih itu. Nah, kamu tahu strugglingnya bagaimana. Jadi setidaknya kita nanti minta like yang banyak lah, sama share yang banyak lah. Ini 1 jam lebih nih. Aldi ini sebelumnya gendut ini. Setelah ngetes A380 jadi kurus ini. Lanjut lagi ya, ini Procyon ya. Benchmark ini kalian bisa lihat, yang Procyon untuk foto benchmark ini kurang lebih skornya ada separasi, jeda cuma masih dalam jeda yang ya plus minus 10%-an lah ya, kira-kira ya. Kemudian untuk video benchmark kalian bisa lihat di sini juga Intel Arc 380 ini hampir sama dengan 6500 XT. Lebih kenceng 10%-an tapi yang dingnya tetap GeForce. Nah, kemudian ini pengujian kita berikutnya adalah bagaimana kalau kita menggunakan graphic card ini untuk kita bekerja di content creation real life ya. Jadi kita nggak pakai benchmark sintetis ya. Procyon itu juga bukan sintetis ya, karena dia menggunakan program sungguhan itu. Nah, kita start dari Blender. Blender 331 kalian bisa lihat Arc 380 ini ada untuk menyelesaikan skinnya BMW 27 ini dia membutuhkan waktu 76 detik 5,59. Nah, GeForce tetap selalu menangan kalau dalam hal Blender ini. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya lupa. Untuk Intel, ini yang luar biasanya Intel itu dia punya API baru namanya Intel One API. Ya, jadi memang didukung nama besar ya. Jadi Blender langsung mensupport Intel One API itu. Kemudian kalau untuk Nvidia kita pakai CUDA, kalau untuk Radeon kita pakai HIP ya. Nah, kemudian Ada tambahan lagi kok. apa itu? Itu yang di Blender itu sebelumnya kita nggak bisa pakai kalau kita pakai Blender yang Versinya ya? launcher. Ya. Kita pakai yang versi CLI. Ya, jadi Blendernya ini dia, nah ini yang membuat kita lama bekerjanya itu karena begini, kita kalau pakai launchernya Blender itu nggak jalan. Akhirnya kita mencari cara bagaimana supaya Blender ini bisa jalan di Arc ya. Caranya adalah menggunakan CLI. CLI itu apa? Command Line Interface, jadi command prompt. Itu yang membuat lama, jadi harap dimaklumi. Kita mengetes produk baru ya try and error. Kemudian yang tes berikutnya kita menggunakan Handbrake Encoding H265 ya. Nah, di sini kamu bisa lihat Intel Arc ini berapa ya? 231 ya. Yes. FPS. Sedangkan untuk GeForce 1650 ada di 85. 6500 XT angkanya 0 karena dia tidak ada Encoding gitu. encodingnya. Berarti setidaknya kalau kita mau bekerja content creation aman ya Intel ya? Aman. Aman. Sementara. Kamu kok pesimis gitu sih? Kamu harus optimis dong. Nah, kemudian ini pengujian terakhir kita. Sebelum terakhir lah, ini yang paling dinanti-nanti ya. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian semua sekarang. Tes gaming ini bagaimana? Kita start dari Shadow of Tomb Raider. Kita menyediakan dari resolusi 1080p, 2K, 4K. Ini settingan yang rata kanan. Kalian bisa lihat kalau di 1080p FPS-nya dapatnya segini, 2K segini, 4K segini. Jadi ya ini VGA mid ya. Jadi kamu nggak bisa berharap banyak ya. Kemudian kita pakai Rainbow Six Extraction. Sama juga. Hasilnya kamu bisa lihat kecuali yang di 2K nggak jalan Intel. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi 90p jalan tapi di 2K nggak jalan. Mungkin dijelasin dulu kok kenapa itu kok 0 hasilnya. Kita start awal tesnya dari 1080p. Kalau 1080p ini di bawah 30 fps kita nggak ngelakukan tes ke 2K atau 4K. Jadi kenapa skornya di sini 0? Oke. Jadi itu penjelasannya Aldi ya. Kenapa kok yang 2K-nya yang di Intel itu 0? Karena kita tidak melanjutkan ngetes karena itu sudah di bawah threshold minimalnya mata kita untuk melihat game itu nge-lag atau tidak. 30 fps. Kemudian Far Cry 6 90p, Intel Arc aman 30. Yang lain-lainnya nggak usah ditanya lah, jalan semua ini aman ini 90p tapi rata kanan. Naik ke atas kalian bisa lihat untuk 4K tidak ada yang bisa. Jadi ya memang sewajarnya dan sekodratnya VGA ini enggak. Kamu jangan pakai monitor 4K untuk main game.
Oke, kemudian kita lanjut ke Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 ini semua image upscaling-nya mati semua ya. Rata kanan ray tracing off. Ya, kita sudah jelaskan kemarin ray tracing itu on atau off di Forza Horizon. Kalau kamu benchmark gak ada gunanya. Karena ray tracing-nya cuma di garasi. Kita baru tahu ya. Iya. Kita kurang riset emang gua. Kita nyoba itu dites bolak-balik ray tracing on dan off itu FPS-nya sama. Ternyata cuma di garasi itu baru nyala. Oke, Forza Horizon 5 kamu lihat di 90p. Angkanya seperti ini semua. Rata-rata semua ada di bawah 30 fps semua. Nah, kemudian kita lanjut ke Red Dead Redemption 2. Kalian bisa lihat ini skornya seperti ini. Kalau di Intel kenapa kok FPS-nya di bawah 30 itu ada dua kemungkinannya, entah drivernya dia yang belum optimal atau memang hardware-nya yang tidak kuat. Nah, lanjut ke Cyberpunk. Ini tes yang paling mencengangkan di antara semuanya. Kalian kan tahu ya, saya kan penggemarnya handheld yang kecil-kecil kayak gini nih. Kan kemarin sempat pakai Intel Xe juga. Jadi sedikit banyak saya agak mengikuti driver update-nya Intel gitu loh. Cuma ketika saya membaca ada improvement di Cyberpunk, saya nggak menyangka kalau improvement-nya bakal seperti ini hasilnya sih. Jadi kalian bisa lihat di layar monitor kalian itu Cyberpunk itu kalau 1080p rata kanan, image upscaling-nya mati semua, itu Intel Arc itu bisa dapat 36 fps loh. Untuk graphic card di harga 2,5 ini nggak istimewa sebetulnya, cuma karena ini graphic card pertamanya Intel di game AAA model Cyberpunk 30 fps lebih itu achievement yang luar biasa kalau buat Intel, karena kita tahu bagaimana histori dari drivernya Intel. Nah, sekarang kita berlanjut ke Hitman 3 ya. Hitman 3 kan bisa lihat untuk di Intel rata kanan lumayan mengejutkan adalah ketika dia dari 1080p ke 2K. Penurunan performanya tidak terlalu signifikan sekali ya. Ini menunjukkan kalau optimalisasi bandwidth memorinya dia meskipun 96 bit itu tetap oke gitu loh. Nah, terus kemudian kita juga melakukan satu pengujian terakhir ya. Iya. Supaya kalian ada gambaran kalau kalian beli graphic card ini, kalau kita mau main game layaknya pakai settingan seperti apa. Nah, ini Aldi sudah melakukan risetnya semua. Jadi sama dia, kalian bisa lihat di layar monitor kalian, ini semua sama dia di benchmark menggunakan 90p. Presetnya pakai medium ya. Medium, ray tracing off. Ray tracing off, medium, phasing off semua ya. Phasing off. Kalian bisa lihat ketika dia dijadikan ke medium, Intel Arc A380 ini sebetulnya kalau buat saya ya, ini capable buat bermain game sih. Amat sangat capable sekali buat bermain game. Kalau buat kamu menurutmu gimana? Medium oke, nyaman ya? Medium oke. Daripada kamu main yang tadi rata kanan ya? Yeah. Rata kanan klenger langsung ya? Nggak bisa menang main game ya. Kemudian kita lanjut ke pengujian konsumsi daya dan konsistensi core clock-nya dia. Seperti biasa kita selalu menggunakan battery life stress test yang ekstrim. Looping selama 10 menit ya? 10 menit. Oke. Kita jalan di menit-menit terakhir. Jadi kalian bisa lihat di layar monitor kalian, ini untuk GPU clock-nya dia, Intel Arc. Itu dia ada average-nya ada di 2450. Kemudian untuk memory clock kiranya tidak akan berubah ya. GPU hotspot-nya dia itu ada di angka 74 bulat ya dia berarti ya. Kemudian untuk average-nya dia ada di 71,9, 70 derajat ya. Kayaknya berisik nggak kemarin kamu ngetes itu? Lumayan sunyi sih kok. Lumayan sunyi ya? Iya. Ya ini kamu lihat di sini kayak nggak niat muter nih, cuma di desktop ini. Kan klaimnya dia Intel Zero Fan Stop kok. Iya, kalau nah ini baru ngomong berhenti Van nih. Panjang umur Intel ini, long lasting ini. Oh ya, nah kemudian kita lanjut ke fan speed ya. Fan speed itu kita cuma menunjukkan RPM-nya. Cuma kalau kamu mau tahu dia berisik apa enggak, itu patokannya bukan dari RPM-nya. Karena kalau yang satu 1400, satunya 1800, tapi yang satunya fan-nya lebih kecil ya lain ceritanya gitu loh. Jadi fan speed RPM-nya ada di angka segitu, kurang lebih. Nah, kemudian kita ke GPU temperaturnya dia. Ini bukan hotspot ya, jadi yang GPU temperaturnya dia ya. Untuk Intel Arc itu average-nya dari 72 dan maksimumnya dari 74. Nah, sekarang kamu ada ini kan, kamu ada foto pakai FLIR juga ya? Ada. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat, ini kita kasihkan slide-nya dia, itu bentuk slide atau video? Slide, Itu, ya? nanti foto slide ya. Ya, nanti kamu bisa lihat ketika pengujian, itu foto FLIR itu panasnya seberapa. Nah, oke, kemudian untuk pengujian daya juga sama, kita menggunakan alat yang kita pakai. Jadi kita mengukur itu dari PCIe dan power 6 pin ya? 6 pin. 8 kok ini kok. Hah? 8 pin ini. Oh iya, saya kemarin katanya sama kayak 1660 Super ya? Iya, 8 pin ya, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke konsumsi dayanya ya, waktu pengujian ya. Memang di grafik nanti kalian lihat itu ada 3 graphic card ini. Cuma kita lebih concern ke Intel Arc ya. Jadi kalian bisa lihat ketika kita tes pakai battery life extreme itu, average-nya dia ada di angka 76 ya, 76 watt ya. Dan peak-nya dia, maksimumnya itu ada di 80. Minimumnya itu ada di angka 70. Jadi graphic card ini kalau dipikir nggak perlu pakai 8 pin ya harusnya nggak perlu ya. 75 watt masih dalam batas amannya PCI Express ya. Kalau idle ini kayaknya Intel Arc ini mewarisi kekonyolannya yang generasi penerusnya ya.
idle-nya tinggi sekali, kamu bisa lihat itu idle-nya dia di desktop itu 15 watt. Sedangkan yang lainnya semuanya di bawah itu semua. Ya ini sudah ada triknya untuk membuat dia jadi lebih hemat daya sih. Cuma trik itu kompensasinya terlalu banyak gitu loh, karena itu akan berimbas pada performance dari NVMe-mu akan turun juga gitu loh. Kalau dari kamu sebagai reviewer yang menguji ini, apa yang kamu dapatkan dari Intel Arc ini? Intel Arc ya, mungkin kelihatannya lebih irit daripada yang lainnya, daripada kompetitornya. Irit itu irit apa? Irit harganya apa? Irit dayanya, sekilas. Sekilas ya? Ya, nggak tahu kedepannya, ini kan drivernya sekarang kita pakai versi yang... Berarti kalau kamu buat casual gaming, menarik ini ya? Solusi yang menarik atau tidak? Selama kita toleran dengan grafik yang medium ya, oke lah. Oke, berarti ini saya sudah ngajak Mas Aldi di sini supaya dia biasa juga tampil di depan kamera. Kalian jangan bully ya, kalian bully dia nggak mau muncul lagi ya, nggak ada tes VGA nanti. Kita akan ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Selalu kalian tunggu, kesimpulan dan penutup. Oke Mas Aldi, thank you. Oke, jadi kita sampai pada bagian kesimpulan. Kalau dari kita ya, dari kita tim Ars ya, kita tim Ars itu bukan karena saya dan Aldi ya. Tapi kita semua digilir untuk mencoba Arc A380 ini. Kita pengen tahu tanggapannya dan impresinya mereka bagaimana. Jadi kita semua di tim Ars ini nyoba satu persatu ini, kecuali anak-anak editor. Jadi kesimpulan dari kita itu begini, Intel Arc itu A380 ini ada nilai plus dan minusnya ya. Nilai plusnya salah satunya adalah dia mempunyai VRAM 6GB, 96 bit. Kemudian yang kedua adalah dia ada ray tracing dan mempunyai fitur DirectX 12 Ultimate yang notabene juga unfaedah, karena kalau kita pakai itu, gamemu tidak akan berjalan dengan lancar, itu yang pertama. Tapi memang lebih baik ada daripada tidak ada, meskipun ada itu hanya tampil sebagai slideshow. Tapi itu tetap sebuah nilai lebih yang tidak ditawarkan oleh kompetitor-kompetitornya ini. Kemudian dia ada hardware encoding untuk AV1, itu yang paling penting juga. Konsumsi dayanya juga rendah, tidak muluk-muluk. Nah, tapi yang kalian tahu ya, kalau barang ada plusnya, pasti ada minusnya. Minusnya Intel Arc ini sebenarnya cuma satu, kalau buat kita ya, adalah konsistensi gamingnya dia, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah drivernya. Sudah, kalau dua itu sudah bisa beres, saya yakin Intel Arc ini bisa jadi kompetitor dari dua kubu ini, kubu merah dan kubu hijau ini. Jadi ada kubu biru ini datang sebagai kontender, penantang. Kalau ini sekarang, kalau buat kita, kubu biru hari ini bukan sebagai penantang. Dia bersedia dengan sukarela untuk menduduki peringkat terakhir di setiap pengujian, mengangkat harkat dan martabat dari kubu merah untuk tidak jadi peringkat yang terakhir. Itu kalau dari saya pribadi. Memang kita perlu ngomong yang tidak menyenangkan seperti ini supaya kubu biru ini sadar gitu loh, supaya mereka tidak membuat produk yang nanggung. Ini produk yang bagus. Sama seperti dulu kita punya Skull Canyon dengan VGA-nya itu Intel Iris Xe itu juga bagus. Iris Pro. Cuma ya itu, driver selalu jadi masalahnya. Harapan kita semoga Intel Arc A380 ini dari segi driver dia bisa lebih matang lagi. Cuma ya mungkin kita perlu waktu untuk menunggu ya kapan drivernya ini matang ya. Tapi semoga matang dan tidak ditutup divisinya sebelum ini jadi matang. Kan eman-eman sudah. Om Raja kan eman-eman sudah pindah ke Intel buat VGA, bagus-bagus, drivernya nggak beres. Begitu di review yang keluar isinya cuma hajatan dan caci maki. Kan kasihan gitu loh. Apakah kita semua merekomendasikan kalian beli Arc A380? Kita amat sangat merekomendasikan kamu beli Arc A380 ini kalau seandainya di kisaran harga 2,6 juta itu tidak ada VGA kompetitor lain. Jadi sampai di sini saya kira bisa cukup jelas ya kesimpulannya kita apa ya. Cuma kalau kamu pekerja kreatif yang suka ngedit video, kalau buat kita di harga 2,6 jutaan ini masih belum ada lawannya sih. Di bawah langit, di atas bumi, 2,6 juta belum ada musuhnya ini. Setidaknya sampai hari ini kita ngetes dengan platform ini, driver ini, Windows versi ini, dan tidak dengan driver yang baru. Kita nggak berani ngomong ini pasti akan berjalan sebagaimana mestinya, karena kalian sudah bisa lihat di live-nya kita yang kemarin kalau update drivernya Intel yang baru itu ternyata membuat Premiere dan apa satunya ya yang nggak jalan ya. Lightroom sama Premiere nggak jalan. Nah ya semoga aja hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Jadi setidaknya kalau nggak buat main game, buat orang kerja bisa lah. Maksud saya itu setidaknya ada orang beli karena ada peruntukannya gitu loh, daripada nggak ada orang beli karena nggak ada peruntukannya, kan ya kasihan juga orang yang sudah datangkan ini. Nah oke. Sekian kesimpulan saya. Buat Intel tetap cemungut. Karena kamu tahu apa Intel? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, buat kalian yang suka konten hari ini dan kalian suka, kita nggak nge-bash Intel ya, kita mengapresiasi Intel, cuma apa yang mau diapresiasi itu ketutupan dengan banyaknya kekurangan yang dilakukan oleh kekonyolan dari drivernya Intel ini. Jadi ya, kalau kalian suka dengan konten hari ini, jangan lupa kalian klik like dan subscribe
Kalau kalian merasa terbantu dengan konten ini dan pengen menyelamatkan teman-teman kalian, entah itu para gamer atau konten kreator, share-lah sebanyak-banyaknya. Kenapa saya bilang menyelamatkan? Menyelamatkan untuk gamer yang mau beli ini main di monitor 4K. Menyelamatkan konten kreator yang pengen beli graphic card untuk membantu proses encodingnya, ternyata membeli yang tidak ada hardware encodingnya seperti ini. Nah, jadi saya tidak ngomong saya benci Intel, enggak loh ya, tapi kita menyuarakan apa yang menjadi fakta dan kebenaran di lapangan gitu loh. Tidak seperti kata orang-orang kalau ini graphic card yang jelek, tapi juga tidak seperti kata orang-orang yang bilang kalau ini performanya sama seperti 1660 Super karena powernya 8 pin. Kalian harus ingat itu. Kalau patokannya sama-sama 8 pin dan dilihat dengan mata kasar 8 pin ya sama, performanya ya nggak usah ditanya. Kalau sama yang adiknya aja kalah, gimana sama kakaknya? Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Pesan moralnya seperti itu.